pemimpin Mesir pun menyetujui rencana itu. Lalu, dua gerilyawan tersebut berhasil menangkap Fadel Abdullah dan menyumbat mulutnya agar dia tidak berteriak dan tidak membuat orang lain mengetahui kedatangan perwira Mesir dan anak buahnya. Setelah tertangkapnya Fadel Abdullah, maka pengadilan militer yang terdiri dari 3 perwira Mesir pun dibentuk dan hukuman mati dijatuhkan kepada Syekh Fadel Abdullah atas tuduhan spionase atau memata-matai, dan hukuman tersebut segera dilaksanakan. Kemudian, ketika Syekh Fadel Abdullah telah wafat, maka perwira yang berhasil menculiknya kembali menyusup ke kamp Yahudi untuk mengembalikan Fadel Abdullah ke tempat persembunyiannya dalam kondisi sudah menjadi mayat. Hal itu terjadi karena sebagai hukuman atas pengkhianatannya terhadap umat Islam saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, seluruh dunia telah dipertontonkan dengan terjadinya perang antara Hamas Palestina dan juga Israel. Tentu, sebagai umat Islam, kita harus selalu mendukung dan juga mendoakan yang terbaik untuk saudara dan saudari kita sesama umat Islam yang berada di Palestina. Semoga saja Allah segerakan kemenangan, kesejahteraan, dan juga kemerdekaan kepada rakyat Palestina. Namun jauh terjadinya perang sekarang ini, ternyata Zionis Yahudi pernah melakukan sebuah hal yang sangat licik, yaitu mengirimkan orangnya untuk memata-matai Palestina. Dan orang yang dikirim itu berpura-pura sebagai ulama atau pendakwah Islam. Bahkan saking niatnya, orang itu menghafal Al-Quran, ilmu tafsir, dan juga hukum-hukum Islam. Bagaimana kisahnya? Ayo kita bahas. Kisah Zionis Yahudi mengirimkan mata-mata ke Palestina terjadi pada pertengahan abad ke-19. Karena saat itu, organisasi Zionis Yahudi sedang mencari imigran Yahudi yang bisa berbahasa Arab untuk bisa menembus daerah Palestina dan Arab saat itu. Adapun mata-mata Yahudi dipilih dengan sangat hati-hati dan juga sangat ketat dengan beberapa persyaratan, yaitu harus berasal dari Arab, pernah tinggal di negara-negara Arab dalam jangka waktu yang lama, menguasai bahasa Arab, dan mampu berbicara dengan dialek daerah tempat mereka dilahirkan. Jika berhasil menjadi mata-mata dari Zionis Yahudi itu, maka akan menjadi bagian dari unit Arab yang dipimpin Angkatan Bersenjata Bawah Tanah Komunitas Yahudi, yang merupakan kekuatan militer yang berafiliasi dengan organisasi Zionis Hagana yang nantinya akan menjadi inti tentara Israel. Perekrutan dan pelatihan mata-mata itu dimulai bertahun-tahun sebelum tahun Nakba. Sedikit informasi, tahun Nakba adalah tahun hancurnya kota-kota dan desa-desa yang berada di Palestina akibat terjadinya perang Arab melawan Israel, sehingga membuat rakyat Palestina banyak yang wafat dan juga mengungsi massal. Maka dari itu, sebelum peristiwa itu terjadi, mata-mata Zionis pun dilatih bertahun-tahun sebelum perang Arab Israel tersebut pecah. Mereka keluar masuk ke kota-kota Arab di sekitar Palestina dan juga mempelajari dialeknya. Mereka juga mempelajari apa yang bisa dilakukan untuk menipu orang-orang, serta berusaha mengumpulkan informasi-informasi untuk dikirimkan kepada badan intelijen Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi bersiap untuk berperang pada tahun 1948, seorang penulis buku tentang Israel yang bernama Medi Friedman pernah menjelaskan bahwa organisasi Zionis merekrut mata-mata adalah untuk memantau pejuang perlawanan Arab dan pasukan Inggris di tahun-tahun terakhir perjanjian mandat untuk Palestina. Menurut Friedman juga, yang dijelaskan di dalam bukunya, mata-mata tersebut diajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran, menghafalnya, bahkan juga mengajarkan cara berwudu dan juga sholat melalui radio. Maka pada tahun 1946, tentara Israel mengirim seorang mata-mata
ke Palestina dengan menyamar sebagai dai atau pendakwah Islam di kota Yerusalem. Mata-mata itu menyamar sebagai seorang syekh dan bernama Syekh Fadel Abdullah, seorang Yahudi Yaman yang berimigrasi ke Palestina pada tahun 1946. Janggutnya panjang dan berpenampilan soleh. Dia tidak segan-segan mengorganisir kelompok keagamaan dan menyampaikan khutbah kepada umat Islam di sana pada tahap sejarah yang penting dan konfrontasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan kelompok-kelompok Yahudi yang menyebar di kota-kota Palestina. Ia pun juga selalu memimpin sholat di Masjidil Aqsa. Setiap habis sholat, Syekh Fadel Abdullah mendoakan para mujahidin di Palestina, memotivasi mereka untuk berperang dan berjihad, serta mendoakan kemenangan mereka atas musuh-musuhnya, Yahudi dan Inggris. Serta ia pun juga rutin memberikan kajian-kajian kepada jamaah saat itu, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, serta memberikan nasihatnya tentang urusan hidup mereka sesuai dengan ajaran Islam. Keilmuan Syekh Fadel Abdullah tidaklah kaleng-kaleng, karena selain menghafal Al-Quran, ia juga menghafal tafsir Quran dan memahami ilmunya serta mengetahui hukum Islam, sehingga penyamarannya pun betul-betul sangat meyakinkan umat Islam di Palestina saat itu. Namun tabir agama yang disembunyikannya tidak bertahan lama. Ketika perang Arab Israel terjadi pada tahun 1948, Syekh Fadel Abdullah pun merahasiakan identitasnya. Bahkan ketika perang sedang terjadi, dia berdoa untuk kemenangan tentara Arab dari mimbar sebuah masjid di Khan Yunis, yaitu sebuah masjid yang terletak di jalur Gaza Selatan, di tempat ia tinggal. Maka ketika pasukan Ahmed Abdel Aziz dari tentara Mesir memasuki kota Khan Yunis, Syekh Fadel Abdullah meninggikan suaranya di menara masjid sambil berpura-pura membaca Al-Quran dan menyerukan kemenangan bagi mereka, serta mengucapkan takbir sampai berulang kali. Ia pun berhasil mengelabui pasukan Mesir saat itu. Namun pada tahun 1984, intelijen Mesir mulai curiga kepadanya, karena pada bulan Mei tahun 1984, Syekh Fadel Abdullah diarahkan Zionis Yahudi untuk menjalin interaksi dengan pasukan Mesir. Kemudian dia pun mulai mendekati komandan batalion, yaitu Perwira Ahmed Abdel Aziz, dan wakilnya Perwira Kamal Eldin Hussein, sehingga Fadel Abdullah menjadi anggota Perwira Pembebasan. Lalu Syekh Fadel memimpin sholat para tentara Mesir, memberikan kajian dan juga menjawab pertanyaan mereka, serta mengunjungi kamp Mesir secara teratur. Namun, Dinas Intelijen Mesir memantau dengan cermat pergerakan beberapa tokoh dan memperhatikan hilangnya Fadel Abdullah selama beberapa jam setiap hari pada tengah malam. Maka, orang-orang intelijen Mesir pun memantau pergerakannya setiap malam. Alhasil, kecurigaan mereka pun terbukti ketika memata-matainya dan menemukannya menyelinap dari kamp gerilyawan Mesir ke kamp geng Zionis di gelap gulitannya malam. Karena dokter Mesir melihat Syekh Fadel Abdullah berada di kamp Yahudi, dokter itu pun memberitahu pimpinannya tentang apa yang telah dia lihat, sehingga pimpinan Mesir menyatakan bahwa Fadel hanyalah mata-mata Israel dan diduga sebagai agen pengkhianat. Seusai malam itu, Syekh Fadel Abdullah benar-benar menghilang dan berhenti datang ke kamp tentara Mesir, dan tidak lagi datang untuk memimpin sholat seperti biasanya. Maka dari itu, seorang perwira Mesir yang sangat kecewa akibat penyamaran Syekh Fadel Abdullah, ia pun mengusulkan rencana penculikan Syekh Fadel Abdullah dengan menyusup bersama tentara lain ke kamp Yahudi, lalu menangkap Syekh Fadel Abdullah. Pemimpin Mesir pun menyetujui rencana itu. Lalu dua gerilyawan tersebut berhasil menangkap Fadel Abdullah dan menyumbat mulutnya agar dia tidak berteriak dan tidak membuat orang lain mengetahui kedatangan perwira Mesir dan anak buahnya. Setelah tertangkapnya Fadel Abdullah, maka pengadilan militer
yang terdiri dari 3 perwira Mesir pun dibentuk. Dan hukuman mati dijatuhkan kepada Syekh Fadil Abdullah atas tuduhan spionase atau memata-matai. Dan hukuman tersebut segera dilaksanakan. Kemudian, ketika Syekh Fadil Abdullah telah wafat, maka perwira yang berhasil menculiknya kembali menyusup ke kamp Yahudi untuk mengembalikan Fadil Abdullah ke tempat persembunyiannya dalam kondisi sudah menjadi mayat. Hal itu terjadi karena sebagai hukuman atas pengkhianatannya terhadap umat Islam saat itu. Nauzubillah min zalik. Semoga kisah ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan mari kita terus mendoakan yang terbaik untuk rakyat Palestina. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.